Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BNNP Aceh dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan senang rasanya hari ini saya Ida Karimudin hadir kembali menyapa Anda semua dalam Bincang Podcast BNNP Aceh. Dan pastinya di sini kita akan membahas seputar narkoba dan juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat agar kita semua terhindar dari upaya penyalahgunaan narkoba. Dan sudah bersama saya hari ini perempuan kreatif, seorang influencer muda dan juga telah meraih beberapa prestasi di Aceh dan tentunya juga di nasional. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Nifa Aidilah. Kita sapa dulu ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nifa? Sehat? Wah, alhamdulillah sehat dan senang sekali ya bisa kembali lagi di sini pastinya. Sahabat, BNP Aceh aslinya emang lebih cantik sih daripada di sosial media yang pernah Ida lihat ya. Dan juga sebenarnya Nifa ini dari wajahnya aja udah memberikan inspiratif deh masyarakat Aceh. Soalnya emang bener-bener adem gitu, sumringah mukanya. Alhamdulillah. Oke Nifa, mungkin boleh dong diceritain ke sahabat BNP Aceh yang menonton. Nifa Aidilah ini kan sebagai milenial aktif di dunia medsos ya. Untuk kegiatan sehari-harinya nih lagi sibuk apa sekarang? Nah, alhamdulillah baru-baru ini baru aja lengser gitu ya dari Duta Wisata ataupun Agaminong Banda Aceh. Nggak terasa sebenarnya Kak, karena tahun lalu baru aja datang ke podcast ini ya. Oh iya. Tiba-tiba udah kembali lagi ya. Tahun lalu tepat abis dinobatkan langsung ke sini. Tapi cuma setahun ya dia memang periodenya. Cuman setahun. Nah, setelah itu pastinya dalam perjalanan Agaminong Banda Aceh banyak nih dapat kesempatan menjadi MC, alhamdulillah, dan juga content creator untuk memperkenalkan wisata dan budaya Aceh. Sekarang Nifa fokusnya itu di Instagram dan juga di TikTok sih lebih tepatnya. Dan pada saat ini alhamdulillah juga Kak baru saja terpilih menjadi finalis Hijab Han Indonesia 2023. Apa itu finalis Hijab Han? Nah, Hijab Han ini seperti dibuat oleh sebuah organisasi untuk mencari talenta-talenta muslimah yang berhijab seperti itu. Dan tahun ini tuh fokusnya itu lebih ke muslimah yang membuat konten ataupun konten creator muslimah seperti itu. Dan itu baru terpilih menjadi finalis. Betul, setelah melewati audisi alhamdulillah terpilih bersama 25 finalis lainnya. Tentunya ini menjadi batu loncatan juga ya buat Nifa ya, agar terus berprestasi gitu ya. Amin, karena juga Nifa kan fokusnya sekarang di content creator gitu ya Kak. Dan karena temanya sejalan ataupun linear antara Hijab Han dan juga Nifa berharap semoga dengan adanya ini bukan cuman kemenangannya gitu yang dicari ya, tapi juga relasi bersama teman-teman content creator dari seluruh daerah gitu. Karena bakalan bertemu di tempat yang sama, itu kan sebuah kesempatan yang luar biasa gitu. Patut disyukuri ya Nifa ya. Mungkin membahas tentang narkoba ya Nifa ya. Menurut pandangan Nifa Aidilah nih, bagaimana permasalahan narkoba di kaum milenial Aceh saat ini? Karena yang kita ketahui juga pengguna narkoba di Aceh ini sudah mencapai 83.000 orang. Oke. Nah, kalau di anak muda ya khususnya gitu Kak, kalau Nifa melihat memang banyak terdengar anak-anak muda ataupun teman-teman yang sayangnya terjerat seperti itu dalam narkoba, dan tidak sedikit yang memang terjeratnya itu karena sesuatu hal yang tidak sengaja seperti itu. Misalnya coba-coba gitu ya. Iya, coba-coba ataupun awalnya tidak tahu, tapi karena sudah mencoba dan merasa wah kok enak gini ya perasaannya gitu ya. Jadi keterusan gitu. Dan Nifa sangat menyayangkan ini karena sebenarnya kita sebagai anak muda kan bisa memiliki banyak sekali kegiatan. Karena kita banyak waktu, banyak energi gitu. Kapan lagi kan? Gitu ya. Iya, masih muda. Jadi ini sangat disayangkan. Cuman yang Nifa sangat melihat di kondisi sekarang, apalagi di Aceh seperti itu, tidak sedikit juga anak muda yang mulai melihat bahwasannya untuk menjadi produktif itu adalah hal yang penting, apalagi melewati sosial media. Jadi untuk perang terhadap narkoba ini memang sebenarnya harus dimulai dari anak muda tadi Kak, karena
misalnya gini, misalnya ada anak muda yang tidak tahu ataupun coba-coba terhadap efek narkoba. Nah, ini mungkin kurangnya edukasi ataupun sosialisasi di sekolah ataupun pembelajaran ataupun di perkuliahan. Nah, kita sebagai anak muda nih yang aware terhadap permasalahan itu, kita bisa nge-share ke sosial media kita. Wah, kalau pakai narkoba efeknya ini. Nah, seperti itu sih kalau Nifa melihat anak-anak muda di Aceh, karena sayang sekali coba-coba tadi bisa menjadi candu dan adiktif akhirnya. Padahal kan di era digitalisasi ini kita kemana-mana tuh kan pegang HP gitu kan. Betul. Adanya kita, siapa aja sih sebenarnya, nggak harus kita ya. Kita nge-share tentang bahaya narkoba, orang kan kemana-mana duduk ke HP, lihat HP, nonton gitu kan. Jadi ya dengan adanya konten-konten yang bermanfaat terkait narkoba tadi bisa memberikan inspirasi gitu agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Nah, Nifa ini kan sebagai penggiat medsos ya, yang sudah memiliki puluhan ribu followers ya, Kakak tahu ya. Jadi upaya apa yang bisa Nifa lakukan dengan memanfaatkan medsos dalam mencegah penyalahgunaan narkoba? Oke, kalau medsos ini kan seperti yang kita sudah bahas tadi Kak, memang adalah wadah yang paling dekat dengan kita saat ini. Jadi kita nggak perlu ikutan organisasi ini, ikutan ikatan ini, tapi melalui medsos saja kita tinggal buat akun. Nah, kita udah bisa melihat seisi dunia gitu istilahnya. Nah, dan menurut Nifa dari sosial media ini di 4.0 disinilah peran pemuda untuk bukan mengedukasi ya, tapi lebih istilahnya menyatakan perang terhadap narkoba dengan aware tadi terhadap konten-konten yang mungkin bisa dibilang nggak harus konten yang formal kayak narkoba terbagi menjadi beberapa jenis dan efeknya ini nggak harus yang seperti formal seperti itu. Cuman kan kita udah banyak nih konten-konten yang memang banyak contoh yang sudah ada di sosial media, apalagi di TikTok ya, lewat hiburan misalnya kita sampaikan secara implisit seperti itu. Nah, menurut Nifa ini adalah upaya yang bisa kita lakukan sebagai anak muda seperti itu terhadap menyatakan awareness kita terhadap narkoba adalah hal yang sangat berbahaya dan ini bisa merusak masa depan kita seperti itu sebagai anak muda. Apalagi kan kita sebagai anak milenial sekarang ya, sebenarnya kita patut mensyukuri kita hidup di zaman era digital seperti ini karena sekarang sebenarnya akses untuk berkarya itu sangat mudah gitu karena udah ada HP. Kayak tadi Nifa bilang kita bisa membuat konten itu ya tinggal buat akun aja. Bener. Nifa juga YouTuber ya? Iya, alhamdulillah juga berkecimpung di dalam dunia YouTube ya, walaupun sekarang udah tidak terlalu aktif lagi. Dong ceritain mungkin Nifa awal mula Nifa bisa seperti itu gimana? Nah, kalau main di YouTube itu Nifa awalnya waktu Nifa mengikuti program pelajar ke Jepang. Nah, jadi alhamdulillah Nifa bisa mendapatkan kesempatan untuk buat YouTube itu karena disupport oleh orang tua angkat yang ada di Jepang ataupun host family yang ada di sana. Memang wajib gitu ya? Enggak wajib. Jadi mereka yang dari programnya nggak wajib, tapi mereka mewajibkan Nifa untuk melakukan Nifa. Karena katanya, wah Nifa udah sampai di Jepang, kasihan banget kalau misalnya sosial medianya nggak digunakan gitu, kata mereka. Karena buat keseharian gitu. Iya, buat keseharian. Dan mereka menyupportnya bukan hanya lewat moral saja ataupun kata-kata saja, tapi family Nifa alhamdulillahnya supportnya sampai memberikan kamera dan juga memberikan laptop seperti itu. Ini Nifa kamu harus buat YouTube, ini kameranya, ini laptopnya gitu. Keren banget gitu ya. Makanya alhamdulillah dapat support dan dari situ Nifa mulai membuat YouTube. Awalnya Nifa kan nggak ngerti ya Kak. Aduh, ngevlog itu harus gimana gitu kan, karena Nifa mau memberikan keseharian Nifa itu di Jepang seperti apa biar bisa lihat lagi mungkin kapan-kapan kan. Dan awalnya pasti kalau kita memulai YouTube menjadi seorang vlogger nggak berani dong bicara di depan kamera di depan orang banyak gitu kan, apalagi lagi jalan-jalan. Tahun berapa itu? Itu di 2018. Nah, itu Nifa juga awalnya ya di depan orang nggak berani ngomong, ya udah kayak take aja. Terus alhamdulillah dapat masukan dari subscribers, dari followers, Kak banyakin ngomongnya dong, terus penjelasan tentang daerahnya, tempatnya. Nah, dari masukan-masukan itu alhamdulillah bisa membangun YouTube seperti sekarang ini gitu.
Nah, seperti itu sahabat BNP Aceh, jangan malu untuk memulai sesuatu. Betul. Gitu ya. Penting tadi niat, tanggung jawab ya, dan kemudian berani dalam mengeksplor diri gitu ya. Nah, Nifa juga kan terakhir kemarin menjabat sebagai Duta Wisata Banda Aceh ya. Kira-kira pada waktu itu kontribusi seperti apa yang kalian ya lakukan dalam upaya penyalahgunaan narkoba, atau mungkin kalian ada membuat suatu program seperti itu? Oke, nah kalau menjadi Agam Inong ataupun duta wisata itu sebenarnya kan fokus kami ke terhadap wisata dan budaya gitu ya. Oh, iya. Dan kami memang selama menjadi Agam Inong ada program yang namanya Sawu Gampung gitu. Walaupun program tersebut fokusnya terhadap wisata, budaya, bahasa, tapi menurut kami itu adalah salah satu upaya menyatakan perang terhadap narkoba, karena dengan banyaknya kegiatan positif, produktif, kita bisa menyampaikan kepada anak-anak usia dini bahwasannya ini loh anak muda, kita bisa melakukan apapun, mengeksplor apapun, mengimprove apapun dari diri kita, dan kita sangat disayangkan kalau terjerumus terhadap hal-hal yang bisa merusak masa depan seperti itu. Jadi sebenarnya support system yang baik untuk anak muda apa? Support system, support system bagi anak muda menurut Nifa diri sendiri sih. Ya? Karena kalau diri sendiri kan sekarang di dunia digital ini Kak, banyak yang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Insecure gitu lah bahasanya. Aduh, aku kok tertinggal gitu, tertinggal jauh dari dia. Padahal apa yang dia di sosial media kan belum tentu itu yang kenyataan. Gak mungkin dia menyebarkan hal-hal yang sedih. Sosial media sometimes is a fake gitu ya, katanya sih. Cuman itulah yang bisa kita ambil positifnya dari situ, bahwasannya setiap orang ingin berkarya dan ingin menunjukkan hal sisi positif darinya. Jadi jangan menjadikan itu sebagai sebuah ketidakpercayaan diri, karena kita bisa berkarya lewat apapun. Tergantung kita mau berkaryanya lewat apa. Dan sosial media sudah membuka itu. Kalau kita mau lihat dari dua sudut pandang, sosial media bisa menjadi negatif dan bisa juga menjadi positif. Nah, ini tinggal pilihan kita, dan semoga kita semua mengambil yang sisi positifnya. Diri sendiri ya yang bisa membentengi itu semua agar tidak masuk betul ke hal-hal negatif. Nah, Nifa mungkin boleh dong, apa sih harapan Nifa untuk anak muda di luar sana agar bukan agar terhindar, pastinya agak terhindar, tapi agar terus menginspirasi masyarakat Aceh gitu ya. Nah, kalau di Jepang ada yang namanya Kaizen, Kak. Kaizen itu adalah seni mengintrospeksi diri, istilahnya. Kaizen seni mengintrospeksi diri. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, itu prinsip yang ada di Jepang sana dan telah aktualisasikan di Indonesia menjadi prinsip 1 menit, di mana kita bisa menjadi lebih baik tiap harinya dengan menjalankan pola 1 menit kebiasaan yang ingin kita ubah. Jadi misalnya nih kita mau main gitar dan bisa main gitar. Nah, kita main aja tuh selama 1 menit setiap harinya. Pasti nantinya kita akan keterusan dan istilahnya candu terhadap. Berarti konsisten ya? Konsisten terhadap tersebut, dan mungkin setiap harinya akan bertambah, bukan jadi 1 menit, jadi 5 menit, 10 menit dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya hal-hal besar bisa kita mulai dari perubahan yang kecil. Nah, itu sih sebagai anak muda, kita masih banyak waktu dan energi, sebisa mungkin kita terus melakukan hal-hal yang produktif. Benar sekali Nifa. Nah, Nifa tadi kan menyukai hal-hal yang berbau Jepang ya, karena kebetulan juga pernah belajar di sana ya, di Jepang ya. Boleh dong Nifa kasih slogan atau kata-kata yang anti narkoba dalam bahasa Jepang agar para penonton yang melihat tuh menarik gitu. Boleh. Yakubutsu wa dame, ishoni watashi tachi wa atarashi koto wo shimashou. Menarik sekali sahabat BNP Aceh. Nah, emang sahabat Nifa ini sangat menginspirasi kita semua, dan kita harapkan Nifa terus menjadi inspirasi buat anak-anak muda di luar sana agar juga mereka terus berkarya ya. Amin. Agar juga terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Nah, Nifa, terima kasih sudah memberikan kami ilmu. Semoga kita semua tetap menjadi anak muda Aceh yang maju gitu ya.
Nah, sahabat, itu tadi dia bincang podcast kita bersama Nifa Aidillah. Intinya, sahabat, buat anak muda di luar sana, jangan malu untuk memulai sesuatu karena sebenarnya kita bisa menjadi apa aja. Yang penting tadi itu punya niat, tanggung jawab, kemudian rasa berani untuk mengeksplor diri agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan tak lupa dan tak bosan-bosannya juga kita menyuarakan kepada teman, sahabat, keluarga terdekat untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Akhirnya saya Ida Karimudin pamit undur diri. Salam sehat tanpa narkoba, war on drug. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.